sebelah kanan, tapi Nikro udah mengetahui juga. Begitu pun dari JFC, Lion Riser sedikit berani maju karena udah tertutup angle-nya dengan satu smoke granat. Begitu pun dari Microboy bakal melihat satu pemainnya sudah terdeteksi. Nikro yang masih mengumpat di balik batu, belum ada peluru yang masuk ke arah Nikro, tapi adanya pergerakan juga dimasukkan. Maybe malah yang nge-backstep Pinky yang terlalu terlama buka badannya. Betul, kita bakal dari Maybe kali ini bakal membuka badan juga nembak ke arah depan, tapi lihat di sekitar area landscape cukup banyak tim yang menghalangi pergerakan mereka. 300 meter menuju ke arah zona, jarak yang jauh ketika masuk ke zona kelima kali ini, dan tentu kalau mereka terobos begitu saja bakal jadi makanan tim-tim sekitar area mereka. Oke, benar aja diterobos aja begitu bos, dengan Slayer yang sudah max Ju dan dari Riser nampaknya sulit banget untuk menggenggam pertahanan dengan 2 player saja. Tapi Microboy nampaknya nggak terlalu terburu-buru untuk mencoba merevive ataupun mengcover 2 temannya yang benar-benar harus dipulangkan ke arah lobby. SG benar-benar mencuat dan kuat banget karena Livescape juga nekan ke arah mereka belum. Betul, ini dari PR lumayan berat sekarang dengan kondisi mereka udah knock juga, sekarang harus berhati, tapi tampaknya dari Livescape bakal join the fight menghadapi tim SG yang tadi barusan bonyok-bonyokan juga dengan tim EVOS. Kali ini dari Kato bakal lempar bom ke arah atas, dimana dia coba nyari solusi untuk membongkar pertahanan lawan, tapi Kato tampaknya solusinya adalah terobos aja kali ini karena mau tidak mau harus maju ke arah depan. Yes, dari Kato langsung aja maju begitu saja. Gue bilang ini Kato mempunyai game sense yang amat sangat tinggi, dia tahu kapan harus memberikan dobrakan. Begitupun dari Audrey mengikuti pergerakan dari Kato untuk mengcover karena masih ada EVOS Red Face yang berdiam diri di arah sisi high ground. Tom gencaran peluru ke arah victim Genfos. Iya, kita bakal tambahkan dari tim victim yang tadi komponnya enak banget. Sekarang mereka sedikit harus bergeser dan harus berhadapan dengan tim Void kali ini, di mana Void cukup lapar akan mendapatkan space di dalam zona kita yang kelima. Blue Zone terus bergerak yang berarti semua tim akan dipaksa untuk maju ke arah depan, mau tidak mau berdempetan dengan tim-tim lain, bahkan harus berperangan dengan tim lain untuk mensecure areanya. Dari Void kali sudah maju ke depan akan berhadapan langsung dengan tim victim, di mana Genfos menjaga area rumah, dilempar molly sedikit mundur ke belakang. BAT pun dipantaukan ini sedang mengunci ke arah tim AT. Oke, dan benar sekali sudah enak banget di arah utara sini. Kita bakalan nge-spray begitu saja ke arah pemain-pemain AAT yang sedang di balik Tayo. Tapi Quadro ingin mencari darah-darah lebih karena ada BN di sisi atas. Ini akan menentukan juga tempo dari permainan kali ini, di mana kita lihat dari BTR mengunci pergerakan dari lawan mereka juga. Zuxi membuka jalan coba untuk menemukan posisi-posisi yang dapat diisi, tapi lain sisi lihat cukup banyak tim yang masih saling menahan. BTR sih chicken sih dia nggak terlalu banyak masuk ke dalam circle, tinggal ngabisin satu angle sebelah kiri aja. Tapi dari BAT mereka masih berkeras diri ingin ngebegal begitu saja pergerakan dari AAT, malah AAT ini yang harus berputar. Bagaimana mereka masuk ke dalam circle, benar-benar harus nabrak kompon kah, atau karena ini Void dan juga dari Victim bakalan close cover begitu saja, malah Void selesai di balik-balik vehicle yang sudah di set up oleh Victim. Ya, tampaknya bakal dari tahan, tapi zona sudah akan bergerak dalam waktu 15 detik, dan lihat gempuran tim-tim lain juga pastinya akan semakin galak lagi dalam upaya menemukan posisi dalam next zone-nya. BTR cukup nyaman dari tim AT, tampaknya mereka yang paling ujung dan dikunci oleh 2 tim sekaligus. Oke, dari BAT masih slow down baby aja, tapi beberapa detik lagi circle bakalan berjalan. Mereka harus cepat mengambil keputusan dari BAT R2K, begitupun dari Madara masih harus ngelock pergerakan begitu, dan AAT benar saja ini salah satu jalan yang harus mereka tebus untuk menabrak combo yang sudah dimiliki oleh BAT. Bakalan ada full combat dengan tempor yang dimiliki, tapi Madara harus reload dan Prodigy shoot. Kalah dia karena kalah jumlah peluru dari pemain AAT, dan dari Quadro masih berdiam diri, jaga space, membuka smoke untuk masuk dalam signal sedikit demi sedikit, tapi Quadro harus fight terlebih dahulu dengan pemain-pemain AAT yang sedang menabrak. Betul, itu bakal dari BAT tampaknya sudah kehilangan 2 member mereka lagi. Quadro seorang diri akan berhadapan dengan lawannya, dan tampaknya bakal langsung di front shoot menumbangkan tim BAT. Livescape menggunakan momentum mereka langsung mengambil center circle dan menyebar juga ke 4 titik yang berbeda, sedangkan BTR sedang melakukan sweeping di bagian selatan dari zonanya. Sini gue bilang BTR sebenarnya punya chance besar mereka mendapatkan winner chicken dinner karena hanya satu angle shot aja sebelah kiri yang harus mereka luluh lantakan. Kemudian juga sedikit masuk ke dalam circle, kemudian juga mendapatkan sisi high ground. Ini benar-benar angin segar untuk Red Aliens kembali mendapatkan winner chicken dinner pada hari ini. Betul, ini posisi WJ di sini mereka. Tapi tentu mereka nggak boleh sampai lengah kalau sampai mereka ada yang ke pick off. Ini bakal jadi PR yang cukup berat bagi mereka. Tapi lihat dari Audrey dan kawan-kawan pun punya tempat yang cukup enak terlindungi dengan adanya satu obstacle natural. Tapi dia dari Zuxi menerobos pertahanan dari tim Livescape, akan langsung mentempel-tempelan depan mereka. Ada mereka yang datang lagi dari member-member lainnya, tapi tampaknya dari BTR harus membagi tugas nih ke 3 tim yang berbeda. Anjrit, gimana Ryzen itu menjaga satu pemain dari AAT, bagaimana dari seorang Zuxi menjaga
dari Livescape. Satu player menjaga satu tim. Atau sekarang 2 player menjaga satu tim, tapi dari Zulti bakal ngokang gitu Fred Granat yang bakal dimasak ke arah Audrey. On point kah? Dan maybe yang sudah tertake begitu dari Audrey menyusul, menyisakan Kato yang masih berdiam diri di balik vehicle. Tapi bakalan sulit untuk menahan pergerakan 3 pemain sekaligus dari Bigetron Alliance. Ryzen bakalan berada di posisi tengah, Big dari Liquid bakal end begitu saja dari Audrey dan Kato. Harus fight cukup intens dan selesai sudah. Bigetron Alliance mengontrol sisi high ground kepada Livescape. Betul, dari BTR tidak membiarkan tim-tim lain mengambil satupun sisi yang terbuka. Kita bakal dari BTR terus mengunci pergerakan dari semua tim. Kita lihat dari BTR kali ini bakal mengambil bagian-bagian dari low ground juga. Tinggal mengunci ke AT yang kali ini dalam kondisi bonyok banget. BTR ini udah clear sih. Ini udah clear untuk BTR. Ya, udah clear. Kemudian juga mereka masih unggul, tapi tetap jangan lengah. Kalau mereka sedikit meremehkan aja itu bisa menjadi blunder karena space-nya cukup jauh untuk mencoba meluluh lantakan satu pemain dari AT yang sudah tertekan oleh Luxi. Satu pemain lagi, Ryzen bakalan ngeras begitu aja dan selesai. Perjalanan di Miramar tadi, winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Betul.